Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang masih ada untuk bekal kita bertaubat, bekal kita berhijrah, bekal kita memperbaiki masa lalu, bekal kita untuk meminang surga dan menyelamatkan diri dari neraka, bekal kita mempersiapkan anak keturunan kita ke arah yang baik, ke titian siratal mustaqim insyaallah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada kita semua, terutama ustaz kita yang hadir, tuan-tuan guru kita yang membimbing kita untuk selalu berada pada sabilil haq. Kemudian kepada tokoh-tokoh kita yang hadir, baik tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, kaum adat dan yang lain. Kemudian terutama pengurus masjid dan panitia, dan semua kita bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, semua kita yang hadir pada hari ini, semoga Allah menjadikan ini catatan kebaikan dalam majlis ini, yang mana selama kita duduk dan kita nanti meninggalkan majlis, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu didampingi oleh malaikatnya dan menjadi keberkahan dalam hidup kita, wan najah fil akhirah insyaallah. Allahumma amin. Sidang jemaah rahmati Allah, materi pagi ini cukup berat. Ini materi akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu akidah? Dalam agama ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita simulasikan, Islam itu seperti pohon kayu. Kayu itu terbagi kepada 3. Batang dan uratnya itu disebut dengan usul. Maka di kampus UIN ada kuliah usuluddin. Usuluddin, dasar-dasar tiang agama. Usul, hal yang menjadi pondasi, maka disebut dengan usuluddin. Maka agama ini yang usul itu adalah akidah. Maka batang kayu itu disebut dengan urat dan batang usul. Kemudian nanti ada dahan dan cabangnya, itu disebut dengan furu', bercabang-cabang. Itu sama dengan syariah dan fikih. Fikih itu bermazhab, bercabang. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh ijtihad, keadaan dan lain-lain. Maka timbul perbedaan. Perbedaan hasil ijtihad, perbedaan tuntutan keadaan dalam memilih ijtihad. Keadaan yang sesuai dengan lapangan, maka disebut itu dengan furu'. Furu' itu ada cabang-cabangnya. Terus ada dahan, daun dan bunga, itu disebut dengan akhlak. Hasil dari usul, hasil dari furu' menjadi karakter, menjadi nuansa, itulah akhlak. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah kira-kira bagian dari agama ini. Ada perkara usul, ada perkara syariah, ada perkara akhlak. 3 itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kajian kita pada hari ini perkara usul, itu perkara akidah. Akidah ini jadi dasar fondasi. Kekuatan bangunan ditentukan oleh kekuatan fondasi.
Akidah yang lemah tidak akan mencapai target iman yang target keislaman yang tinggi. Maka mesti kita belajar akidah sematang-matangnya. Bangunan 4 lantai tidak sama pondasinya dengan bangunan 2 lantai. Maka untuk itu sudah jemaah dirahmati Allah, ini butuh keseriusan, tetapi jangan tegang, santai, kemudian paham gitu. Ya, akidah itu sudah kita sebut isinya 3. Tadi malam sudah kita singgung. Pertama bab ilahiyat, kedua bab nabawiyat, ketiga masalah ghaibiyat dan sam'iyat. Ya, masalah ilahiyat ma'rifatullah, masalah kemudian masalah nabawiyat perkara kenabian, kemudian perkara hal-hal yang gaib, yaitu perkara kiamat, perkara padang mahsyar, perkara surga neraka. Semua hal-hal yang gaib itu termasuk kepada nubuat-nubuat, berita-berita dari Nabi tentang sesuatu yang belum terjadi, tetapi nanti akan terjadi. Tanda-tanda kiamat, tanda kiamat sughra, tanda kiamat kubra, itu perkara akhir zaman, itu kajian akidah. Jadi tidak boleh main-main dalam perkara itu. Prediksi nggak laku. Perkara-perkara akhir zaman yang gaib-gaib jangan main prediksi. Dia mesti main dalil dan keterangan yang jelas. Ya, karena itu perkara gaib. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, itu kandungan akidah. Masuk kita kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena perkara akidah ini, pemahaman tentang akidah ini banyak juga kelompok-kelompoknya, banyak juga cabang-cabangnya, yang khilafiyahnya, sehingga kita tidak terjebak kepada kelompok yang salah. Kita mesti paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh, ulama-ulama mu'tabar, fuqaha 4 mazhab dan yang lainnya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus apa akidah, ada yang akidah lain yang Ustaz? Ada seperti akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yaitu muncul, dirintis oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dia muncul di zaman Hasanul Basri, di zaman tabi'in. Hasanul Basri dia seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Datang seseorang bertanya, "Wahai Imamul Hasan, bagaimana hukum pendosa besar?" Maka ketika itu sebelum Imam Hasan Basri menjawab, langsung dijawab oleh Wasil bin Atha. Dia mengatakan, "Fi manzilatin baina manzilatain." Orang pelaku dosa besar posisinya nanti di antara 2 tempat, yaitu tidak di surga, tidak di neraka. Nah, ini jawaban dia. Maka ketika itu, semenjak itu Wasil bin Atha memisahkan diri, i'tizal, dia memisahkan diri jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, maka disebut dia dengan Mu'tazilah. Ya, dia i'tizal, dia mengasingkan diri, memisahkan diri dari jamaah. Maka kalau jamaahnya Mu'tazilun, Mu'taziliyun, kemudian posisinya itu akidah disebut dengan akidah Mu'tazilah. Apa bedanya? Bedanya adalah Mu'tazilah rukun imannya cuma 5. Dia tidak beriman kepada takdir, qada dan qadar. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah rukun imannya 6. Yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Itu bedanya. Ini sedikit kita singgung-singgung. Ada nanti Murji'ah. Murji'ah, sedang jemaah dirahmati Allah, dia akidahnya, mereka berkeyakinan dosa besar, akidah itu tidak pernah tercabut dengan dosa. Orang kan akidah itu tetap, mau pendosa mau tidak, akidah tetap. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, dia kelemahannya toleransi pada dosa besar. Itulah kesimpulannya. Toleransi pada dosa besar. Itu Murji'ah.
Ada lawannya nanti namanya akidah yang seperti ISIS, ya, Khawarij. Akidah Khawarij. Khawarij itu pelaku dosa besar kafir. Murji'ah tidak kafir. Sementara Khawarij pelaku dosa besar kafir. Dosa besar itu kalau dalam kitab Imam Dahabi ada 75. Dalam kitab Ibnu Hijr Al-Haytami, kitab Zawajir itu hampir 300 lebih. Dalam kitab Zawajir. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, kalau akidah Khawarij pelaku dosa besar langsung kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah pelaku dosa besar bisa kafir kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Di tengah, dia menghalalkan dosa, dia tidak pernah berzina, tapi dia katakan zina halal, kafir dia. Ahlussunnah wal Jamaah ada 2 orang yang meninggalkan sholat. Ditanya yang satu, kenapa kamu meninggalkan sholat? Katanya sholat itu tidak wajib. Yang satu lagi, kamu kenapa tidak sholat? Sholat wajib, tapi saya ngaku ini berdosa tidak sholat. Sholat wajib. Keduanya hukumnya berbeda. Yang mengatakan sholat tidak wajib walaupun dia sholat, kafir dia. Yang mengatakan sholat itu wajib tapi dia juga tidak sholat, maka dia pendosa. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dengan syarat jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Itu sidang jemaah rahmat Allah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beda-beda dengan yang lain. Kemudian sejarahnya kita dudukkan. Mana sih yang benar Ustaz? Ahlussunnah wal Jamaah akidah salaf. Akidah salafus saleh. Ahlussunnah wal Jamaah itu setelah kita bagi dengan aliran yang lain seperti Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan lain-lain, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu juga punya 3 kelompok, 3 mazhab, 3 perbedaan yang menyebabkan mereka 3 kelompok. Tapi ketiga-tiganya Ahlussunnah wal Jamaah, ketiga-tiganya makbulah, diterima. Apa itu sidang jemaah? Yang pertama, ahlul hadis. Ahlul hadis itu kelompok Imam Ahmad bin Hambal. Kelompok Imam Ahmad bin Hambal. Maka kitab Imam Ahmad tentang akidah namanya Ushulus Sunnah. Ustaz, apa itu kitab Ushulus Sunnah? Saya ingin tahu. Ada terjemahannya, nanti cari di Google, di akun di fathullahcenter.com. fathullahcenter.com, di situ sudah ada terjemahan Ushulus Sunnah. Itu pakai Word, nggak pakai, silakan diambil. Tulisan-tulisan saya di situ silakan diambil saja. Boleh dicetak, silakan. Ya, memang fisabilillah. Jadi ada di situ Ushulus Sunnah. Di situ jelas poin-poin akidah yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad lahir 164, meninggal 248 Hijriah. Pemilik mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i. Beliau adalah salafus saleh. Kenapa salafus saleh? Karena ulama mengatakan salafus saleh itu adalah 300 tahun pertama. Ada yang berpendapat 3 generasi pertama, sama aja itu. Ada yang berpendapat 500 tahun pertama. Kita ambil 300 tahun pertama. Salafus saleh. Jadi kalau ada orang mengatakan akidah salaf, maka akidah Imam Ahmad bin Hambal, ahlul hadis, adalah salaf. Kitabnya apa? Ushulus Sunnah.
Beliau lahir di 164 Hijriah, meninggal 248 Hijriah. Masih dalam kurun 300 tahun pertama. Maka dia adalah salafus saleh. Kemudian akidah Ibnu Taimiyah, akidah Abu Hanifah. Mazhab kedua Maturidiyah. Maturidi adalah turunan dari akidah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salaf. Lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Maka beliau adalah salaf. 80 Hijriah, tabi'in beliau. Meninggal 150 Hijriah. Kitab akidahnya, kitab akidah yang diwariskan oleh Imam Abu Hanifah ada 3. Pertama, Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah ini pemilik mazhab Hanafi. Dalam masalah akidah, kitabnya 3 yang beliau wariskan. Pertama, Fiqhul Akbar. Kedua, Fiqhul Absat. Ketiga, Wasiyat fi Tauhid. Ada 3 kitabnya. Pertama, Fiqhul Akbar. Kedua, Fiqhul Absat. Ketiga, Wasiyat fi Tauhid. Itu semuanya kitab salaf. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari Imam Ahmad, dari Imam Abu Hanifah, nanti turunannya akidah Thahawiyah. Maka keluar kitab akidah Thahawiyah Imam Thahawi. Maka Imam Thahawi di awal mukaddimah kitabnya mengatakan, menjelaskan sanad akidahnya dari Imam Abu Hanifah. Jadi sekarang ini ada orang, termasuk kawan-kawan salafi, bahwa kitab akidah Thahawi itu akidah Imam Abu Hanifah. Tapi waspada tentang ringkasan. Akidah kitab Imam Thahawi yang diringkas oleh kawan salafi, terjadi penghilangan penggemblengan ke arah yang mereka setuju. Saya sudah buktikan teks asli, ringkasan dan terjemahan. Itu akidahnya Abu Hanifah, bagian dari Maturidi. Imam Maturidi orang Rusia, hidup di hujung abad ketiga. Kemudian mazhab ketiga dari Ahlussunnah wal Jamaah, Abul Hasan Al-Asy'ari, lahir 260 Hijriah, kemudian meninggal 320 Hijriah. Masih salafus saleh. 260 Hijriah, meninggal 320 Hijriah, salafus saleh. Apa kitab akidahnya? Ini perlu digarisbawahi Asy'ari ini. Kenapa? Karena akidah orang Indonesia, Asia, 4 mazhab adalah Asy'ariyah. Sifat 20 itu akidahnya Asy'ari. Itu akidah Asy'ari, akidah mayoritas umat Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, akidah kita ini apa nih Ustaz? Dengan 3 Asy'ari. Sifat 20. Ya, sifat salbiyah segala macam itu Asy'ari. Itu akidah kita. Kita orang Syafi'i. Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Nah, sidang jemaah nanti akan sampai ke sana. Imam Asy'ari
akidahnya, dia punya kitab. Pertama, kitab Ibanah. Kedua, Al-Luma'. Ketiga, Maqalat Al-Islamiyah. Kita simpulkan, referensi Ahlussunnah wal Jamaah keseluruhan apa saja. Kalau kita nggak tahu kitabnya, kita ditipu orang. Bagaimana orang ngaku salafus soleh tapi nggak tahu akidah referensi salafus soleh? Pertama, usulus sunnah. Kedua, fikul akbar. Ketiga, fikul absat. Keempat, wasiat fit tauhid. Kelima, ibanah. Keenam, al-luma'. Ketujuh, maqalat al-islamiyah. Semua itu kitab salafus saleh tentang akidah. Semua itu kitab abad ketiga, kurun abad pertama sampai abad ketiga. Sidang jemaah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidahnya yang dirumuskan, bukan pembuat akidah. Dirumuskan oleh Imam Ahmad, dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah, dirumuskan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dirumuskan oleh Imam Maturidi, dirumuskan oleh Tahawi. Ahlussunnah wal Jamaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa penganutnya? Akidah Abu Hanifah, akidah Maturidiyah dianut oleh sebagian pengikut mazhab Hanafi. Sebagian pengikut mazhab Hanafi. Akidah ahlus sunnah, usulus sunnah, ahlul hadis, Imam Ahmad bin Hanbal dianut oleh sebagian mazhab Hambali. Sebagian. Akidah Asy'ari dianut oleh keseluruhan mazhab Syafi'i, keseluruhan mazhab Maliki, sebagian mazhab Hambali, sebagian mazhab Hanafi. Maka mayoritas umat Islam adalah bermazhab Asy'ari. Bisa dipahami? Jadi pikiran yang tadi, kesimpulan saya pikiran, tagak abuaknya. Jadi akidah umat Islam keseluruhan, mayoritasnya di luar sebagian Hanafi, di luar sebagian Hambali adalah mazhab Asy'ari. Akidah Asy'ari. Tunyo sifat 20 tu. Sidang jemaah, maka mayoritas ulama dunia ini sejak zaman salaf sampai hari ini mayoritasnya bermazhab Asy'ari.